sudah ujian akhir ini atau ujian tengah semester, nilainya bagus-bagus atau bagaimana? Terima sharing dulu. Kalau nggak ada ya udah, kok anggap bagus-bagus semua ya. Nah, Bagus Kak, bagus. ya Bagus, bagus. Sorry. ya pasti bagus kan ya. Kok ada emoji apa itu? Ada emoji apa ini? Nah, ya sudah, lanjut aja. Jadi hari ini kita ketemu lagi nih. Dan ada yang bisa tebak pembicaranya siapa? Kak Steve. Hari ini pembicaranya Kak Steve. Halo Kak Steve. Halo. Nah, hari ini Halo. si Kak Steve ini mau membawakan apa nih Kak? Bawakan apa? Bawa Ya, kue. Temptation apa? Bawa kue. Kita makan bentar, semua toh. kameraku agak nge-lag ya. Jadi mati dulu bentar. Oke, jadi hari ini Kak Steve akan membawakan topik namanya Winning Over Temptation. Tapi sebelum apa namanya? Sebelum memulai pertemuan, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu ya. Dan aku pimpin dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami Amin. bersyukur padamu karena dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan pertemuan komsel yang akan dibawakan oleh Kak Steve tentang Winning Over Temptation. Berkatilah Kak Steve agar dapat menyampaikan materi ini dengan baik. Amin. Dalam pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang Amin. segala abad. Amin. Tuhan Kudus, amin. Sekarang Nama Bapa selalu dan sepanjang Putra dan segala Roh abad. Kudus. Amin. Amin. Nah, sekarang kita sudah doa. Sama mungkin CAV mau membawakan pujian ya seperti biasa. Halo semuanya, selamat malam. Nah, Sebelum halo kita malam. mendengarkan firman yang akan dibawa sama Kak Steve, anakku bermusuh di bawah kakiku, bahkan ada diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku, pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila aku tidak bersama, siapa jadi dalam
Jauh. Wah, puji Tuhan, kita bisa dikumpulkan di tempat ini atas kuasa Tuhan. Kita menjadi pemenang. Sungguh besar kuasa Tuhan di hidup kita. Untuk itu, marilah kita bersyukur, kita menyiapkan hati kita. Kita mau menyanyikan ku bersyukur Bapa, kita mau bersyukur lebih lagi, memuji Tuhan lebih lagi. Banyak yang buat jauh terjadi di segala kasih-Mu yang buat kasih setia di dalam Yesus, di dalam hidup. Menyanyikan sebuah ini banyak yang terbuat jangan hidup jadi diri sing saja kasih setia bersyukur
CAV bagi beberapa pas kita semua yakin kok sama CAV pasti bagus ujiannya. Baik, sekarang bisa ya Kak ya. Oke. Kak mulai ya. Selamat malam semua. Ya Kak, ya. Jelas Kak. Jelas. Buantar. Jelas. Teen Spirit bukan? Hitam. Ya, Teen Spirit. Amazing Race. Iya. Ini yang hoodie itu loh, di Amazing Race ya. Oh iya. Nah, ini tandanya kalau Kak pakai ini berarti tandanya sebentar lagi ada Amazing Race. Itu ya Kak Mandi ya. Hore. Jadi adik-adik nanti siap-siap ya kalau ada pengumuman keluar langsung daftar ya, daftar di nggak tahu di mana nanti. Kan pasti nanti ada pendaftarannya. Oke. Malam hari ini Kakak dikasih kesempatan untuk memberikan sharing firman. Sharing firmannya Kak kasih judul Winning Over for Temptation. Temptation. Oke, sekarang Kakak mau buka dulu PowerPoint-nya sebentar ya. Sudah makan semua ini adik-adik? Belum. Oh, belum makan. Wah, Kesempet ya. tapi ada yang sudah ya. Sudah. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan semua? Kalau kelihatan kasih jempol dong. Kelihatan. Sip. Jempol. Ya, Kak, kalau gini malah nggak bisa lihat semua ya. Udah deh. Oke. Kakak akan ambil nanti bacaannya dari Lukas 22 ayat 39 sampai. Ada yang tahu enggak? Ini artinya apa? Ada yang tahu? Menang atas. Menang Menang atas apa? Hah? godaan. Godaan. Ada lagi mungkin? Menang atas godaan. Nggak boleh. Apa ini? Terus ada gambarnya itu, ada gambarnya Tuhan Yesus lagi apa itu. Nah, nanti bacaannya itu kira-kira menang atas pencobaan ya nanti. Oke. Tapi sebelumnya masuk ke pencobaan gitu ya, Kakak akan mulai dulu dengan yang namanya ini. Nah, sakramen baptis. Ya, sakramen baptis tahu ya. Semua di sini sudah dibaptis semua atau belum? Sudah. Ada yang belum mungkin? Sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua, ingat-ingat ya, nama baptisnya apa? Jangan lupa itu. Nah, Kakak akan mulai dengan sakramen baptis karena apa? Nah, karena di sini, Kakak mau kasih tahu dulu, di sakramen baptis ini kita menerima ada tiga karunia. Arti di sakramen baptis. Itu yang pertama, waktu kita menerima sakramen baptis, kita tuh diampuni dosa asal. Dosa asal itu dosa Adam dan Hawa yang dulu itu ya. Itu namanya dosa asal. Dan diampuni semua dosa pribadi kita, adik-adik. Jadi pada waktu kita dibaptis itu dikucuri itu seperti digambar gitu ya, dikucuri dengan air, itu dosa kita hilang semua. Pada saat itu, pada detik itu kita jadi orang kudus, jadi orang suci, tidak ada dosa sama sekali, ya. Jadi diampuni semua dosa asal dan dosa pribadi kita diampuni semua. Yang dulunya suka bohong, suka marah, suka yang aneh-aneh, yang berbuat dosa itu hilang semua ya pada saat kita dibaptis. Lalu apalagi pada saat sakramen baptis kita itu dilahirkan kembali. Loh, kok dilahirkan kembali? Ini maksudnya apa, Kak? Gitu ya. Wong sudah besar kok dilahirkan kembali. Nah, dilahirkan kembali itu artinya apa? Dilahirkan kembali menjadi putra dan putri Allah. Wih, keren loh.
Jadi kita yang sudah dibaptis ini jadi anaknya Bapa, anaknya Allah. Itu ada dimeteraikan. Dimeteraikan itu artinya apa? Dikasihkan sekali seumur hidup. Baik, sekali seumur hidup. Jadi tidak ada orang baptis itu berkali-kali, itu tidak ada. Tahun ini baptis, tahun depan baptis lagi, tahun depan lagi baptis, itu tidak ada. Ya, sekali kita dibaptis ya sudah. Berarti kita sudah dimeteraikan, dicap gitu ya, dicap sebagai putra dan putri Allah. Allah Bapa yang di surga. Ya, luar biasa kan? Sudah dihapuskan dosanya, lalu kita jadi Oke ya. Apa lagi artinya sakramen baptis? Kita dipersatukan serta dalam perutusan gereja. Gereja ini maksudnya apa, adik-adik? Gereja SMTB, gereja HKY bukan, gitu ya. Gereja ini artinya apa? Kumpulan jemaat Allah, kumpulan jemaat atau umat-umat Katolik seluruhnya. Kita dipersatukan di situ dan ikut serta dalam perutusan gereja. Nah, jadi kita juga wajib, kita juga disuruh apa? Disuruh untuk diutus untuk mewartakan kabar baik. Nah, ya. Jadi ingat ya adik-adik ya, pada saat kita dibaptis ada tiga hal luar biasa yang kita terima. Diampuni dosa kita, gitu ya, dilahirkan kembali jadi putra putri Allah, lalu dipersatukan dengan gereja dan ikut serta dalam perutusan gereja. Oh ya, by the way adik-adik, nanti di akhir slide ini nanti presentasi ini nanti sharing firman saya, nanti ada game ya. Ada game, ada pertanyaan yang diambil dari penjelasan ini. Jadi nanti kalau bisa semua dapat UFO. Katanya kan begitu ya. UFO kan menarik ya katanya ya. Asik, udah lama. Perhatikan, siapa tahu keluar di ujian nanti gitu ya. Oh, bukan ujian, di ya. game. Materinya di foto ya, Kak? Gitu ya. Bisa. Apa? Materinya di foto. Oh, enggak boleh. Ya terserah sudah mau difoto apa terserah ya. Nah, lalu ada itu kita dipersatukan ya, dipersatukan oleh gereja, kita dipersatukan oleh Allah, jadi putra putri Allah. Nah, ada istilah inisiasi ya. Nah, apa itu sakramen inisiasi? Itu ada 3 adik. Baptis, ekaristi, ada baptis, ekaristi, dan krisma. Kalau baptis kita krisma juga kita terima sekali seumur hidup ya. Tapi kalau ekaristi kita bisa terima kapanpun juga ya, tiap hari pun boleh ya. Nah, itu dinamakan sakramen inisiasi. Karena apa? Karena di 3 sakramen ini kita diinisiasi, kita dipersatukan oleh Tuhan. Waktu baptis jadikan meterai jadi putra putri Allah. Di ekaristi kita makan tubuh Kristus, betul ya? Oh, tubuh Kristus berarti kan kita bersatu dengan Kristus kan? Kita dikasih minyak krisma, lalu kita diberikan Roh Kudus, lalu apa? Kita diutus untuk mengikuti, untuk melayani menjadi saksi Kristus. Nah, itu namanya sakramen inisiasi. Nah, kenapa kok Pak kakak mulai dengan sakramen baptis? Karena ada hubungannya dengan di sini. Yang pertama tadi, diampuni segala dosa asal. Jadi pada waktu dibaptis semua dosa kita hilang, gitu ya. Dosa pribadi kita hilang. Tapi pertanyaannya begini adik-adik. Kira-kira setelah dibaptis, ya kita kan jadi orang yang tidak berdosa ya, sudah ya. Kira-kira kita masih bisa jatuh dalam dosa enggak setelah dibaptis? Masih bisa. Bisa atau enggak? Bisa ya. Jadi setelah dibaptis itu ada kemungkinan kita jadi orang berdosa lagi enggak? Mungkin kan? Mungkin ya, dan sangat mungkin. Nah, pertanyaannya, lu kok bisa Kak? Wong sudah dibaptis. Nah, ini jawabannya adik-adik. Jawabannya ada di sini. Kenapa kok gitu? Ya, karena ini kakak ambil dari Katekismus Gereja Katolik. Ya, di bawah itu ada KGK. KGK itu adalah dokumen gereja, bukan dokumen gereja,
dasar ajaran agama Katolik yang ditulis oleh magisterium. Jadi uskup, paus itu yang nulis-nulis ajaran agama Katolik. Ya. Nah, di KGK itu dikatakan begini, adik-adik. Meskipun orang itu sudah dibaptis, ya, meskipun kita sudah dibaptis, dihilangkan semua dosa, tapi tetap ada yang namanya akibat sementara dari dosa. Jadi penderitaan itu tetap ada, ya. Penyakit itu tetap ada, ya kan? Jadi orang yang sudah dibaptis itu masih bisa menderita, betul ya? Orang yang dibaptis masih bisa sakit, kena penyakit. Ada yang di sini sudah dibaptis terus tidak pernah sakit? Tidak ada ya. Lalu masih menderita, masih ada kematian, masih ada kelemahan yang berhubungan dengan kehidupan. Artinya apa? Kelemahan tabiat. Jadi kelemahannya itu misalnya tabiatnya itu malas, ya tetap itu masih ada, tidak hilang gitu ya. Ini tidak hilang. Dan ini yang penting. Dan ada yang namanya kecondongan kepada dosa. Ya, kecenderungan untuk berbuat dosa itu ternyata masih ada. Jadi meskipun sudah dibaptis, tetap kita di dalam diri kita ini, ya di dalam diri kita ini masih ada yang namanya kecenderungan terhadap dosa. Bahasa Latinnya, nih bahasa Latinnya ya. Nggak tahu nih kakak bener enggak ngomongnya ya, lakuannya bener enggak. Itu dibaca concupiscentia, ya. Concupiscentia, atau bener enggak. Itu artinya adalah keinginan yang tidak teratur. Nah, ternyata gitu adik-adik. Jadi meskipun kita sudah dibaptis, kita masih bisa berdosa. Loh kenapa? Ya karena di dalam diri kita itu masih ada yang namanya kecenderungan untuk berbuat dosa, gitu ya. Jadi masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa jatuh. Ada godaan itu masih bisa jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Ya gara-gara ini kita ada yang namanya concupiscentia, yaitu keinginan tidak teratur. Nah, tapi jangan khawatir adik-adik, ya. Meskipun kita ada kecenderungan untuk tadi itu berbuat dosa, ya, di KGK juga dikatakan begini. Tapi jangan khawatir, hal ini, ya, hal itu tidak merugikan kita. Ya, kan ulangi lagi ya. Meskipun kita di dalam diri kita tuh ada yang namanya kecenderungan untuk berbuat dosa, tapi hal itu tidak merugikan kita. Terutama bagi yang apa? Bagi kita yang tidak menyerah kepadanya. Jadi meskipun kita tuh lemah, dikatakan wah kita cenderung untuk berbuat dosa ini. Tapi kalau kita tidak menyerah, ya, dan kita minta bantuan Yesus Kristus, gitu ya, hal ini tidak akan mengganggu kita. Jadi kita bisa apa? Kita bisa taklukkan, kita bisa perjuangkan, ya. Bahkan dikatakan itu, lihat, siapa yang berjuang dengan benar akan menerima mahkota di 2 Timotius 2 ayat 5. Jadi meskipun kita ada kelemahan, gitu ya, jangan jadikan kelemahan itu buat kita down. Jangan jadikan kelemahan itu, ya sudah Tuhan, wong saya ada kelemahan kok, ya saya tidak apa-apa berbuat dosa. Tidak bisa seperti itu. Dikatakan kita harus apa? Jangan menyerah, adik-adik. Ya, kita jangan menyerah terhadap godaan. Kita jangan menyerah terhadap kelemahan kita. Tapi kita minta bantuan rahmat Yesus untuk apa? Untuk menantangnya dengan perkasa. Ya, kita lawan dengan perkasa dengan bantuan rahmat Yesus Kristus. Tidak mungkin kita lakukan sendiri, adik-adik. Ya, tidak mungkin kita melakukan hal ini dengan kekuatan manusia sendiri, itu tidak mungkin. Tapi dikatakan kita minta bantuan dari rahmat Yesus, kita pasti akan bisa menang. Kita pasti bisa berjuang. Dan dikatakan, ini kabar gembiranya lagi, siapa yang berjuang akan menerima mahkota. Mahkota kehidupan artinya. Ya. Oke, ini dari sini. Ya, dari sini kakak yakin adik-adik sudah mulai ada gambaran gitu ya. Ternyata kita ini meskipun sudah dibaptis gitu ya, ternyata kita masih bisa berbuat dosa. Tapi jangan khawatir, kita bisa mengalahkan keinginan untuk berbuat dosa itu dengan apa? Dengan rahmat dari Tuhan Yesus. Dan kita mau berjuang. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan masuk
ke dalam bacaan Injil. Siapa kira-kira yang bisa bantu kakak untuk membacakan? Silakan langsung open mic saja. Inilah Injil Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itulah berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Oke, terima kasih Matthew. Jadi tahu ya, ini kira-kira cerita ini tentang apa tahu ya? Cerita ini tentang Yesus sebelum dia mau menderita. Dia sebelum disalib, sebelum disiksa, dia berdoa dulu. Judulnya itu di Taman Getsemani. Ya, judul perikop ini kalau di Alkitab, judulnya adalah di Taman Getsemani. Jadi Yesus keluar kota pada saat itu, lalu sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Di situ ternyata murid-muridnya mengikuti dia. Lalu di situ apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Ya. Yang menarik begini adik-adik. Di dalam perikop ini, di ayat yang ke-40 dikatakan, setelah tiba di tempat itu, dia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ya, di ayat 40. Lalu kita lihat lagi di bawah, itu ternyata ada lagi di ayat 46. Dikatakan begini, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ada dua kalimat, ya, dua ayat, dua kalimat yang artinya sama, membicarakan satu hal yang sama, diulangi, gitu ya. Di atas sudah dikatakan, lalu di bawah dikatakan lagi, gitu ya. Nah, hal yang seperti ini, kalau di Alkitab itu menunjukkan bahwa hal yang dinyatakan di dalam teks itu adalah hal yang penting sampai harus diulangi sampai 2 kali. Ya. Jadi kalau kita baca di Alkitab satu perikop, kalau ada yang diulang-ulang, ya itu berarti ada penekanan di situ. Ada penekanan di situ, artinya itu adalah hal yang penting. Dan di sini kita bisa lihat, ternyata hal yang penting itu apa? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Awalnya, kakak kira pencobaan di situ itu adalah apa ya, masalah kita, gitu ya. Supaya kita tidak masuk masalah, penderitaan kita, itu kan pencobaan. Kita dicobai, gitu ya. Tapi ternyata kalau kakak lihat di bahasa Inggris, jadi penerjemahan Alkitab yang bahasa Inggris, dikatakan pencobaan di situ itu adalah temptation. Ya, jadi itu adalah bahasa Inggrisnya adalah temptation. Temptation itu artinya apa? Ternyata temptation itu adalah godaan.
Jadi sebagaimana kita dikatakan oleh Tuhan, ayo jangan tergoda. Tergoda untuk apa? Ya, tergoda untuk jatuh ke dalam dosa. Tergoda supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, ingat yang tadi di awal. Meskipun kita sudah dibaptis, kita masih bisa jatuh loh dalam dosa. Betul ya tadi ya? Dikatakan di KGK juga dikatakan karena manusia itu punya kecenderungan untuk berbuat dosa, kita itu masih bisa jatuh. Tapi dikatakan di sini juga Tuhan bilang, kalau engkau mau tidak jatuh ke dalam godaan, engkau harus berdoa. Nah, dari perikop ini sebenarnya Tuhan Yesus ingin memberikan cara-cara, ya, cara-cara bagaimana caranya kita bisa menang atas godaan itu. Paling enggak dari perikop itu kakak bisa sharingkan nanti ada 4 hal. Bagaimana caranya supaya kita bisa menang, dari godaan, supaya kita tidak jatuh dari godaan. Ada yang mau tahu 4 hal ini apa? Adik-adik yang mau angkat tangan dong. Mau semua ya? Ini kakak nggak bisa lihat masalahnya ini. Mau semua ya? Ada raise hand ya? Mau semua ya? Ya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk. Bagaimana caranya supaya kita bisa menang dari godaan? Nah, ini apa kak? Maksudnya ini caranya untuk menang? Oh, enggak. Sebelum kita masuk ke 4 cara itu, gitu ya. Ini fotonya siapa ya? Enggak ada yang tahu ya. Kakak juga enggak tahu ini fotonya siapa. Jadi sebelum kita masuk ke 4 godaan itu, ternyata kita harus tahu. Kakak kepingin tahu sih. Godaan-godaan itu apa aja sih? Godaan-godaan itu anak muda itu apa aja sih? Kalau kakak cari-cari gitu ya, kakak cari-cari itu ada godaan untuk makanan. Gitu. Di atas itu ada gambar makanan gitu ya. Yang paling kanan itu. Tergoda akan makanan. Misalnya. Hari ini kan hari Jumat. Pantang semua enggak ini adik-adik? Pantang semua ya? Ada yang enggak pantang enggak? Atau belum umurnya belum cukup untuk pantang? Pantang. Pantang itu umur berapa ya? Ada yang tahu ya? Eh, 14 ya? SD kayaknya 14 bisa. toh? Umur 14 toh? 4 SD kayaknya bisa. 15 tahun kayaknya. Oh, hah? Kak. Nah, 14-15 tahun. Berarti ini harusnya pantang semua ya? Harusnya 14. juga. 14. Ya, 14. Berarti harusnya sudah pantang semua toh ya? Lupa terus. Oh, lupa terus. Kok bisa lupa? Sempet di sekolahan jajan beli nugget di Ah, kantin kecelik. Nah, hari Kamis. itu godaan. Enggak, Godaan kita hari soalnya Kamis itu. saatnya pantang gitu ya. Misalnya ini kakak nih. Kakak kan pantang daging. Tapi ternyata di depan itu ada apa misalnya? Samcan goreng. Waduh. Atau mie tore gitu ya. Itu kan godaan. Itu godaan akan makanan. Misalnya seperti itu. Kakak itu kalau misalnya hari pantang ini ya, hari Jumat kan pantang, itu paling paling menderita kalau kakak pergi ke luar kota. Ya, kakak kan sering kadang-kadang kan kerja di luar kota. Wah, itu menderita. Karena apa? Kalau di luar kota itu dunia makanannya kan enak-enak. Kita ke luar kota, itu kan biasanya kepingin nyoba makanan ini gitu ya. Tapi kalau pantang, waduh, nggak bisa. Ya, harus cari makanan yang biasa. Ya, paling cuma telur, tahu, tempe gitu ya. Nah, itu godaan makanan gitu ya. Terus godaan apa lagi kira-kira? Itu ada gambar godaan gadget ya, sebelah kiri itu ada gambar godaan gadget. Game itu godaan enggak? Itu godaan. Ya. Pada saat kita lagi belajar misalnya, ini kan orang kan bingung nih, orangnya bingung ya. Pada saat lagi belajar mungkin atau lagi doa, ternyata ada godaan mainan game, itu ada kontrol gamepad-nya itu ya. Wah, enak-enak apa ini? Enak-enak main game disuruh belajar. Atau terbalik, harusnya belajar gitu ya, tapi main game. Itu kan godaan ya. Siapa lagi godaan apa lagi itu? Itu yang paling bawah itu. Di paling bawah itu ada gambar eh, cewek bisik-bisik. Itu kira-kira godaan apa? Ada yang tahu nggak yang cewek? Ini cewek ini bedanya. Godaan Gosip. untuk apa itu? Gosip. Gosip. Nah, itu siapa yang bilang gosip tadi? Mulan, Kak. Mulan. Oh, Mulan. Oh, Mulan suka gosip ya? Enggak ya?
Juaranya itu Kak. Oh, juaranya. Nah, gosip itu juga nggak boleh kan? Tapi kadang-kadang kita itu kepingin. Ya, kita kadang kepingin. Kalau nggak gosip itu rasanya nggak plong gitu ya. Kadang-kadang ketemu orang, wah itu Matthew kok gini ya, oh Matthew itu kok ganteng ya, misalnya gitu ya. Digosipin. Wah itu pacarnya banyak loh, gini gini misalnya, gitu, Matthew, misalnya. Nah itu kadang-kadang kita kan nggak anu kan. Kalau sudah gosip itu sudah asik gitu rasanya nggak bisa stop. Nah, itu godaan. Terus apa lagi? Di bawah itu sebelahnya yang gosip itu apa kira-kira ada yang tahu nggak? Gambarnya XXX dulu. Ada yang tahu nggak itu? Itu tentang apa itu? Yang laki-laki nih harusnya tahu nih. Ini kalau Apa itu? kejawab bahaya. Ini nggak tahu atau malu-malu atau pura-pura nggak tahu gitu ya. Pornografi Kak. Nah, Ya, tim itu siapa itu yang ngomong pornografi itu? Jojo. Jojo. Ya, itu pornografi. Ya, anak muda hati-hati anak muda. Itu adalah salah satu godaan terbesar saat ini untuk anak muda yaitu pornografi. Ya. Itu sangat-sangat mengikat. Mungkin dari awal mungkin ya coba-coba melihat gitu ya. Penasaran Kak, cuma sebentar Kak, cuma 1 menit kok Kak, nggak kira apa-apa, 1 menit kok gitu ya. Tapi dari 1 menit itu nanti bisa jadi 5 menit, jadi 10 menit, akhirnya jadi 1 jam. Dan terus akhirnya terikat, tiap hari harus lihat yang namanya pornografi. Itu bahaya. Dan memang di luar sana, godaan pornografi merupakan godaan terbesar yang dialami oleh anak muda. Ya. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai terjatuh dalam godaan pornografi. Terus apalagi? Masih banyak lagi ya, mungkin kemalasan, mungkin ya, disuruh belajar, tapi tergoda untuk, tidur-tiduran aja lah, malas, nanti aja. Nah, itu banyak godaan. Ya. Nah, setelah kita tahu godaan-godaannya anak muda itu apa saja, nanti silakan adik-adik tambah sendiri ya, soalnya habis ini ada sharing. Nah, silakan nanti bersharing sendiri godaannya apa. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa mengatasi godaan-godaan tersebut. Cara mengatasinya, ya, yang penting ini. Yang pertama, satu, rendah hati. Ya, rendah hati itu kata lainnya apa? Jangan sombong. Ya, jangan sombong. Coba adik-adik perhatikan ya, adik-adik perhatikan. Kalau di dalam Alkitab tadi dikatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Yesus sebagaimana biasa, jadi Yesus itu sudah biasa untuk datang ke Bukit Zaitun untuk apa? Untuk berdoa. Sekarang bayangkan. Yesus itu adalah Tuhan, betul? Yesus itu adalah anak Allah, putra Allah, gitu ya. Tapi dia masih mau menyediakan waktu untuk berdoa. Dan itu bukan cuma ini aja, adik-adik. Kalau adik baca di Alkitab, adik-adik bisa kelihatan, bisa menemukan bahwa Tuhan Yesus itu punya apa? Punya kebiasaan untuk berdoa. Artinya apa? Tuhan Yesus tidak mengandalkan dirinya sendiri. Dia masih apa? Dia butuh Tuhan. Dia butuh Bapaknya. Jangan seperti gini. Wah, nggak usah. Aku bisa mengatasi sendiri. Aku anak tim spirit kok. Kok aku sudah tiap Kamis online gitu ya. Tiap Kamis online, terus offline ketemu, PD, tiap kali puji-pujian. Udah aku kalau ada godaan aku bisa mengatasi sendiri. Aku nggak perlu Tuhan, aku nggak perlu siapa-siapa. Nah, jangan seperti itu. Ya. Jadi yang pertama kali kita harus mau rendah hati, kita harus mau merasa bahwa diri kita ini lemah dan kita butuh Tuhan. Ingat yang di pertama tadi di KDK, ya, kita butuh rahmat Tuhan Yesus, kita butuh kekuatan dari Tuhan Yesus supaya apa? Supaya kita mampu berjuang supaya tidak jatuh dalam godaan. Ya, itu yang pertama, rendah hati. Lalu yang kedua apa? Berdoa, ya jelas.
Di tempat ini dikatakan berkali-kali, dua kali ya, dua kali dikatakan bahwa berdoalah, berdoalah. Artinya apa? Ya sudah, berarti kita memang harus berdoa. Artinya apa berdoa itu? Artinya kita menjalin relasi dengan Tuhan. Jadikan doa itu sebagai lifestyle. Tahu lifestyle? Gaya hidup anak muda itu berdoa, gitu ya. Jadi doa itu bukan hal yang memalukan, adik-adik. Ya, doa itu bukan hal memalukan. Kadang-kadang mungkin kita malu berdoa di tempat umum, kita malu berdoa dengan keluarga, gitu ya. Nggak usah malu, karena apa? Doa itu lifestyle kita kok. Wong tadi ingat, waktu kita dibaptis, kita adalah putra-putri Allah, gitu kan? Kita dijadikan anak-anak Allah. Nah, untuk jadi anak-anak Allah, kita punya lifestyle, kita punya gaya hidup. Apa gaya hidup kita? Berdoa, ya. Kita berdoa dengan Tuhan. Nah, selain berdoa apa lagi? Jangan lupa ekaristi, ya, sakramen ekaristi. Di ekaristi itu kita apa? Kita bisa bersatu dengan Tuhan. Tuh, bayangkan hebat tuh. Umat Katolik ini luar biasa. Kenapa? Hanya di Katolik kita bisa bersatu dengan Tuhan. Pada saat apa? Pada saat kita makan tubuh Kristus. Wah, luar biasa tuh. Kita belum makan tubuh Kristus. Artinya Tuhan hidup di dalam diri kita. Dan itu cuma ada di Katolik. Ya, banggalah menjadi seorang Katolik. Ekaristi, ya. Dan jangan lupa pengakuan dosa. Nah, ini jadikan juga lifestyle kita untuk apa? Untuk kita bisa menjalin relasi. Karena apa? Kalau kita sudah penuh dengan dosa, dosa ini akan membuat jarak, adik-adik. Ya, pada saat kita ini penuh dosa, kita merasa, aduh Tuhan, aku ini banyak dosa ya Tuhan. Kita kadang-kadang akan menjauhkan diri dari Tuhan. Kita yang menjauhkan diri ya. Ada jarak pemisah, ada jurang pemisah antara kita sama Tuhan. Nah, itulah dibutuhkan namanya pengakuan dosa. Untuk apa? Pengakuan dosa ini menjadikan jembatan lagi bagi kita supaya kita bisa bersatu kembali dengan Kristus. Ya, jadi pengakuan dosa itu penting. Nah, apalagi habis ini kan masa prapaskah. Kita 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi, tanggal April, awal April itu kita sudah Paskah. Jadi harusnya, biasanya sih, kalau tidak minggu depan, 2 minggu lagi kita akan ada yang namanya menerima sakramen pengakuan dosa. Kesempatan ini pakailah yang baik untuk mengaku dosa. Jadi, ya, di gereja pasti ada. Maka lupa jadwalnya pasti sudah keluar. Adik-adik lihat di pengumuman gereja, cari kapan sakramen pengakuan dosa. Lalu pakailah kesempatan ini supaya apa? Supaya kita bisa menjalin relasi lagi dengan Tuhan, ya, supaya lebih erat. Lalu apalagi caranya menjalin relasi? Ada doa, ada ekaristi, gitu ya, ada devosi, ya, devosi ini terhadap Bunda Maria, kita berdoa rosario, gitu ya, kita berdoa dengan para kudus. Tadi yang sudah dibaptis, gitu ya, yang kita sudah dibaptis, masih tahu kan nama baptis kita siapa, santo santanya siapa, kita bisa minta doa dari mereka, ya. Kayak kakak misalnya, kakak FX ketika Fransiskus Xaverius, kakak bisa doa kepada Santo Fransiskus Xaverius, Santo Fransiskus Xaverius doakanlah saya, gitu ya. Berdoa, minta doa dari para kudus, ya. Itu. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjalin relasi, ya. Jadi pertama tadi apa? Kita rendah hati. Kedua, kita berdoa, artinya kita jalin relasi dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, bangun, ya, bangun, jangan diam. Kan tadi di ayat berapa tadi itu? Kita baca ya. Nah, ini ayat terakhir. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah. Bangun, artinya apa? Kita harus berusaha untuk jauh dari dosa. Jauhkan diri dari kesempatan untuk berbuat dosa. Kalau misalnya hari ini contoh ya, contoh. Kalau misalnya hari ini adalah hari Jumat, hari pantang, misalnya kita pantang daging, ya sudah, jangan pergi ke restoran
atau jangan pergi jalan-jalan ke pesta, gitu kan. Jadi kita menghindari untuk berbuat dosa, menghindari jauhkan diri dari berbuat dosa. Contoh misalnya lagi, kita ada di di rumah gitu ya, sendirian. Biasanya gitu ya, tergoda untuk buka pornografi gitu ya, karena di rumah tidak ada orang, sendirian. Wah, ini waktunya enak ini untuk buka-buka pornografi. Ya, berarti jangan sampai kita di rumah sendirian. Jangan sampai kita di rumah sudah sendirian, bisa ada internet, nah itu bahaya. Kita harus cari kegiatan lain, ya. Alihkan kegiatan positif yang berguna yang lain. Alihkan, ya. Jadi jangan cuma diam di situ. Contoh lain misalnya. Misalnya adik-adik punya kumpulan ini ya, kumpulan anak-anak ya, anak teman-temannya adik-adik itu banyak yang rokok misalnya gitu ya, yang rokok. Kalau adik-adik tetap diam di kumpulan itu, ya, itu adik-adik akan lebih gampang jatuh ke dalam godaan untuk merokok. Ya, betul ya. Jadi, ya sudah, jangan diam di situ. Bangun, cari komunitas lain. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus lagi ke dalam godaan. Artinya, kalau di depan kita itu ada dosa, kalau di depan kita itu ada godaan, kita menjauh, jangan malah mendekat. Biasanya manusia itu lebih mendekat. Karena kita tahu kadang-kadang godaan itu enak. Betul ya? Yang namanya godaan itu kadang 90% itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Ya. Nah, ulangi. Godaan itu 95% atau 99% itu adalah hal-hal yang menyenangkan duniawi kita. Jadi kebiasaan kita kalau ada godaan, kita malah diam di situ. Kita menikmati godaan itu sampai akhirnya Pak, kita jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, sekarang kita sudah tahu, wah ini godaan, cepat lari, ya cepat lari, jangan diam di situ. Mungkin adik-adik juga ditanya siapa itu Yusuf, enggak salah ya, yang digoda sama siapa sih namanya Kak Manti? Yusuf itu Tante Potifar. Tante Potifar. Oh ya, Tante Potifar ya, ya, istrinya Potifar itu ya. Ya. Itu kan hal yang menyenangkan itu kan bagi Yusuf. Wah, nah, tapi kalau Yusuf tetap di situ, Yusuf pasti jatuh. Tapi Yusuf enggak. Yusuf lari dari tempat itu. Ya, dia keluar dari kamar atau lari dari tempat itu. Dia menjauhi godaan. Jadi itu salah satu contoh. Ya, jadi mulai sekarang kalau ada godaan, lari aja. Ya, jangan diam di situ. Memang enak, tapi itu mematikan. Ya, oke. Itu yang ketiga. Yang terakhir sekarang, yang terakhir. Taat akan firman Allah. Ya. Jadi godaan ya, kita harus taat akan firman Allah. Seperti yang ada di tadi ya, cerita tadi ya. Ini kan ceritanya kan Tuhan berdoa, ya Bapa, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yesus saja taat bersama Bapaknya. Jadi, ya, Yesus tahu kan, dia akan menderita, dia akan disiksa, dia akan disalib. Wah, dia sudah takutnya setengah mati. Ya, katakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Ya, itu kalau kakak Google, ya Google, adik juga bisa Google lah ya. Itu kakak lupa namanya apa, tapi fenomena ini itu ada. Jadi kalau orang itu sudah terlalu stres, orang itu sudah terlalu saking ketakutannya setengah mati, gitu ya, itu bisa keluar darah, ya darah, keringat darah. Kenapa? Karena pembuluh darahnya itu pecah. Dan itu memang ada. Istilah medisnya itu ada. Jadi bisa cek lah. Dan Tuhan Yesus terjadi pada Tuhan Yesus hal ini. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus penuh dengan ketakutan. Karena dia tahu apa yang dia akan alami. Tapi dia tetap taat. Ya. Sama seperti kita. Kita pun juga harus taat akan firman Allah.
Kalau dikatakan jangan berbohong, ya kita jangan berbohong, gitu ya. Kita harus taat dengan firman Allah. Karena apa? Karena Tuhan itu Maha. Dan kalau kita mau masuk dalam godaan-godaan setan atau masuk dalam godaan-godaan yang membuat kita untuk jatuh dalam dosa, ingatkan bahwa kita ini adalah baik suci yang Allah. Di dalam diri kita ini ada Allah. Pada saat kita makan tubuh Kristus, Tuhan bersemayam dalam diri kita. Nah, mari jadikan badan kita ini, tubuh kita ini sebagai bait suci Allah, sehingga kita taat akan segala firman Allah. Oke, sudah ada 4 ya. Cara mengatasi godaan sudah ada 4. Adik-adik, rendah hati, ya, berdoa, bangun, jangan diam saja di situ, dan kita harus taat akan firman Allah. Ya. Kakak cuma mau mengingatkan saja, taat akan firman Allah, ya, yang keempat, itu tidak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak punya yang kedua. Kalau kita tidak punya relasi dengan Tuhan, kita akan sulit untuk taat. Ya. Kalau kita sudah punya relasi sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita tahu maunya Tuhan, kita akan lebih mudah untuk taat kepada Tuhan. Ya. Oke, begitu saja. Ada 4 tadi. Sharing kakak malam hari ini sudah selesai. Nah, sekarang kita akan masuk ke game, ya. Sekarang kita akan masuk ke game. Kakak akan pakai quizzes, ya. Kakak akan siapkan dulu, bentar. Ikut semua ya, adik-adik ya. Nanti ini hadiahnya Kak kasih OVO. Pemenang nomor 1 dapat 50.000 nanti dari kakak ya. Wah, mantap. Bentar, Kak matiin dulu. Bentar ya. Quizzes. Bisa bisa anu semua toh, pernah pakai quizzes semua toh adik-adik ya. Sudah pernah. Nah, oke. Silakan. Nah, di situ ada joinmyquiz.com. Jadi sekarang masuk ke internet, klik joinmyquiz.com. Itu di HP boleh, di laptop juga bisa. Lalu masukkan nanti kodenya 149870. Ini di agak kasihan aja ya. Agak taruh di linknya di Zoom ini. Sebentar. Ini. Oke, udah ya. Agak akan start dulu sebentar. Pakai nama asli ya. Ini Pakai nama asli. Ini baru ada 3 orang, 4. Ini masih berapa orang ini? Silakan dimulai kalau sudah. Cuma ada 5 kok. Cuma ada 5 pertanyaan. Sudah, Kak. Sudah selesai.
Kak tunggu sampai semuanya menjawab ya. Itu hati-hati ada pilihannya, ada yang satu, ada yang pilihannya bisa lebih dari satu. Wah, Dea, ada Rijiku. Kok banyak yang salah tapi ya? 7 masih belum selesai, ayo diselesaikan, enggak apa-apa, ditunggu. Masih ada yang mikir kelihatannya ya. Punya Kak Manti di skip aja Kak. Sudah semua ya? Mungkin tadi telat masuk, banyak yang telat nggak dengerin. Oh, banyak yang telat. Enggak Ya, kok, enggak ini apa-apa. semua ikut dari awal kok. Ikut aja, enggak apa-apa, yang telat ikut aja, ditunggu kok. Ini Ricipo masih belum selesai. Mersilin belum selesai, Jojo juga belum selesai. Enggak perlu cari di Google. Enggak ada jawabannya di Denger, Google. kalau dengerin pasti tahu kok. Aku Iya, aja tahu. kalau dengerin tahu, tapi kalau cari Google pasti nggak ada jawabannya. Aku aja tahu kok. Tapi nanti dibahas kan di ini apa dijawab sebenarnya jadi tahu. Kok rasanya sulit sekali ya, kok banyak merahnya ini ya. Nanti diulangi lagi ya. Waduh Kak, Banyak kalau merahnya ini. diulang Berarti Diulang. gagal pertanyaan ini. harus beda dong. Kakak Menit. ngomong setengah jam lebih ini. Berarti harus gagal setengah ini. jam lagi, Kak. Aduh. Kak Mantil juga belum selesai ini rasanya Kak Mantil ya. Iya, memang tidak diselesaikan. Nanti kalau Kak Manti selesai, Kak Manti yang dapat OVO. Wih, sombong iku ya, Kak ya. Tidak boleh, harus rendah hati. Mersilin Berarti, Kak, kurang satu. Nanti kalau sombong tambah ketapet nanti. Ini yang kelihatannya benernya banyak. Ini Matthew sama Kak Endang ini. Sudah ya? Sudah semua ya? Ini terlihat toh, tapi belum mari ini masihan. Dikasih batas waktu aja, Kak. Berapa menit lagi gitu. Cuma tinggal 2 orang di Kak Manti sama Marsilin yang belum. Oh, Kak Manti mah di skip aja lah. Ya sudahlah, Kak tutup aja ya. Ini berarti Iya. kalau dilihat dari sini, nomor satunya adalah Matthew. Woi, Yeay, dapat tepuk tangan untuk OVO Matthew Matthew. ya. Puji Tuhan. Puji disetel. Tuhan. Nanti Matthew kasih ya, WA ke kakak ya Oke, siap. untuk nomor OVO ya. Coba dilihat. Ini sekarang pertanyaannya. Mantap. Berikut ini adalah sakramen yang termasuk dalam sakramen inisiasi. Kecuali apa? Imamat. Mamat. Imamat. Ini ya, yang pertama ya. Lalu kecenderungan dan kecondongan berbuat dosa, bahasa latinnya adalah Concupiscentia.
Yang ketiga, ini ya, Concupiscencia. concupiscentia. Bukan Konstantin, bukan Konstantinopel, bukan constipation. Konstipasi ini itu loh. Apa? Sembelit. Enggak salah. Oke, ketiga, cara mengatasi godaan. Ini kan bisa milih nih All of semua the ini. above. Empat Semua, teng. Semuanya. semuanya betul enggak ini? Semuanya. Betul. Empat-empatnya betul ya. Nah, Betul. lalu nomor 4, di manakah lokasi Tuhan Yesus berdoa? Di Bukit mana? Zaitun dan Taman Taman Getsemani. Getsemani. Ya, tamannya Taman Getsemani. Bukitnya Bukit Zaitun, tamannya Tamannya Getsemani. Jadi ada dua ya jawabannya ya, Zaitun sama Getsemani. Lalu beberapa cara untuk menjalin relasi. Semuanya. Doa, Ekaristi, Semuanya. pengakuan dosa, baca kitab suci. Benar semua enggak? Semua. Benar semua jawabannya. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Matthew. Selamat ya Matthew ya. Selamat Thank you, Matthew, Kak. Nanti Matthew congrats. kasih ke kakak ya, nomor WA atau nomor OVO ya. Karena kakak matikan dulu gamenya, bentar. Oke, Kak Manti, habis ini ada sharing enggak ya? Terserah Kak Steve nih, mau lanjut ada sharing atau Benarnya ini kakak ada nih, ada bahan untuk sharing. Nah, cuma dua ini aja, dua pertanyaan yang harus di-sharingkan. Pertama, godaan apa yang buat kamu paling sulit untuk dimenangkan? Jadi godaan apa yang kita sering jatuh di dalam godaan itu, gitu ya. Lalu kedua, apa yang akan kamu lakukan untuk bisa menang dari godaan tersebut? Cuma dua saja yang akan di-sharingkan. Ini enaknya mau bagaimana? Terserah Kak Manti, Kak Endang. kita langsung sharekan di grup sini aja, maksudnya Ini enggak aja perlu. ya. Heeh. Oke, Kak matikan dulu. Ini sudah tahu ya, apa pertanyaannya ya, gampang ya. Godaan apa yang membuat kita sering jatuh? Kedua, apa yang harus kita lakukan agar bisa menang? Oke, Kak tutup sekarang. Silakan. Siapa duluan? Yuk, Mungkin adik-adik Matthew yuk. duluan ya, mungkin ya. Yang habis menang tadi ya. Boleh, boleh. Yang main dulu aja, Kak. Kasih kesempatan, aku dari tadi udah ngomong juga. Oh, gitu Oh, ya. Banyak ada. ngomong soalnya udahan. Kasih Mantap. Habis, kesempatan yang lain. habis terima OVO langsung. Sudah yang lainnya aja dulu. Berbagi Kak, dia rendah hati. Oh iya, iya. Nah, yang lainnya mungkin Dari Regina atau siapa nih mau sharing duluan? Selin, kira-kira godaannya apa? Jojo atau Jojo aja, Jojo sharing Jo. Halo. Halo Kak, Ya, ini lo Jojo sharing yuk. jadi godaan saya tuh ke arah handphone gitu. Jadi karena saya pakai kalau pengalaman saya juga, jadi saya mau kasih tahu godaan saya tuh sukanya main game Kak. Jadi kalau main game ya mungkin ada zoom sekali doang, jadinya main game mungkin nggak ketahuan jadi main game gitu Kak. Terus keduanya apa ya Kak? Ya, bagaimana caramu untuk mengatasi godaan itu? Dari kan tadi ada 4 tadi kan? Jadi Ya, ada 4 cara. Kira-kira apa sih? Supaya kita cara nggak jatuh lagi gitu loh dalam ya jauh-jauh itu. lah HP-nya dari layar, jadi nggak terlalu deket-deket dengan layar, jadi penaruhannya dijauhin biar nggak diambil gitu Kak. Itu sih buat saya Kak. Terima kasih. Ya, jadi dijauhkan ya. Ore. Jadi dengan dekat-dekat sama HP ya. Kalau perlu HP-nya dibuang aja ya. Bilang sama mama, dibuang aja HP-nya gitu ya. Buang ke Kak Steve tapi. Lalu berarti Ya. HP-nya Kak Steve juga dibuang dong. Oh, enggak, kakak enggak apa-apa sama HP, enggak apa-apa kok. Jadi enggak masalah sama HP. Yang lainnya mungkin Satu lagi dari siapa? Ayo. Yuk.
Ave deh. Ave, silakan, Oke, Ve. silakan. Oke. Jadi godaan yang paling susah dilawan buat Ave itu yang gosip tadi, Kak. Soalnya kalau misal kumpul sama teman-teman itu pasti gosip gitu. Ngomongin tentang teman atau tentang adik kelas, kakak kelas gitu. Jadi yang paling susah dilawan itu gosip. Soalnya kalau nggak ikut gosip itu nggak tahu pembicaraannya teman-teman gitu. Nah, terus ya selama masa prapaskah ini terutama aku berusaha sih kayak pantangnya itu pantang gosip gitu. Nah, Sip. ya gitu sih masih berusaha menjalani gitu. Jadi kalau misalnya hari Jumat itu biasanya jarang ngumpul sama teman-teman soalnya nanti pasti diajak gosip gitu sih Kak. Oke, oke, oke. Ternyata anak Samar tuh banyak yang gosip, yang suka gosip ya, anak Samar. Thank you, Ave. Yang lainnya mungkin. Kak Endang juga boleh loh kalau mau sharing Kak Endang. Oh iya, kalau Kak Endang itu gini, karena kerja terus apa namanya pakai HP terus yang sering jatuh itu biasanya kalau sudah malam gitu ya sudah nggak ngapa-ngapain tuh nonton gitu. nonton ini ya drakor lah, dracin lah gitu ya. Nah jadi pantangnya gimana ya caranya? Jadi tiap hari Jumat itu sudah nggak apa berusaha untuk tidak buka. Jadi disibukkan sampai malam gitu, sampai capek langsung tidur udah. Jadi kayak gitu mengatasinya. Jadi itu dosa juga ya ternyata ketergantungan terhadap ini tadi film gitu. Itu kalau Kak Endang. Terima kasih Kak Endang. HP-nya kasihkan ke Kak Manti aja. Tapi betul loh Kak, jadi jangan diem, umuk aja sampai malam ya Kak. Iya, jadi semua dilapin aja pokoknya. Salah Kalau satunya dibilangin Kak Steve tadi, jangan diem. ya gitu. Yang lainnya. Terima kasih Kak Endang. Ada siapa lagi tuh? Ayo, yuk, Dia. Halo. Jadi biasanya kalau waktu belajar itu godaannya ya buka HP ngechat sama temen. Jadi waktu belajar ya untuk nahan godaannya ya jauhin HP-nya waktu belajar. Gitu. Dia Cara menjauhkan HP. ngatasinnya ya ya sibuk belajar aja. Udah. Sibuk belajar. Iya, iya, sip, sip. Kakak paling nggak bisa sibuk belajar itu. Luar biasa sih ya. Oke, oke. Terima kasih. Lainnya mungkin. Oke, terima kasih Dia pengakuannya. Habis gini nanti mamanya akan ngecek terus dia. Aku belajar dilihat, HP-nya dilihat dan diambil nanti. Selin, Kimiko, ayo sharing yuk. Wah, ini kok nggak mau sharing itu ada papanya tuh. Takut di HP-nya diambil lagi nanti ini habis ini. Ayo Kimiko, ditunggu Kimiko. Iya kan. Kalau aku sih biasanya godaannya itu ya seringan main HP sih. Jadi kalau misalnya kayak besoknya lagi ujian atau apa gitu, aku nggak nyoba untuk nggak pegang HP sama sekali. Jadi kayak caranya dengan mainin musik atau gimana gitu dari HP. Jadi nggak kepegang. Hmm. Yang ini HP-nya yang dibuat sibuk Kak Tir. Oh ya, oke, oke. Mungkin ini tuh. Yang lainnya mungkin kok dari tadi kok HP semua ya? Nah, Ada yang iya. lainnya? Ricci. Halo Ricci, Regina ini kok diam. Regina ada Austin loh. Ini Austin dari Twin Joy ya.
Iya, Kak. Ayo Austin, halo, nggak buka kamera kakak nggak tahu. Iya, Kak. Udah SMP loh adik-adik Pinja ini. Silakan Austin. Ya, biasanya itu aku tuh ya, kalau setiap kali ada ulangan atau PTS kayak gitu tuh, biasanya kegoda. Kayak aku tuh lebih suka baca komik gitu daripada main HP. Soalnya kayak malas aja belajar gitu. Kayak apalagi kalau PTS-nya besok itu matematika ataupun fisika gitu, aku rasanya tuh males buat belajar kayak itu. Makanya kadang lebih suka buat baca komik gitu. Terus cara untuk mengatasinya Austin gimana? Ya mungkin kalau buat mengatasinya itu mungkin komiknya bisa tak simpen gitu supaya nggak ada di dekatku kan biasanya kalau aku belajar tuh ya juga ada di kamarku sendiri kan biasanya juga ada komik-komikku yang ada di sekitarku ya mungkin bisa tak simpen di mana atau enggak tak suruh adikku atau orang tuaku yang nyimpen gitu supaya nggak tahu juga kan buat nyari di mana supaya bisa fokus belajar gitu. Oke, oke. Thank you, Austin. Nggak ada yang punya tergoda untuk malas, itu enggak ada ya. Malas doa, malas ke gereja, rajin-rajin semua ya. Thank you Austin. Ini tadi Regina raise hand Kak Regina. Yo, Regina, ayo Regina. Jadi aku kan masih belajar pantang, mulai kenal pantang. Sebenarnya tahun lalu sudah pernah nyoba sebenarnya pantang. Ikut-ikutan pantang daging, ternyata bisa. Jadi sehari bawa bekalnya cuma tahu. Jadi kayak teman-teman yang lain yang belum belajar pantang itu kayak ngapain sih bawa tahu bla 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 nggak berguna. Kok kayak nggak punya duit. Terus aku cuma bilang, tuh kan makananku ya urusanku, orang aku lo juga belajar, ngapain kamu ikut-ikut. Lek kamu nggak mau ya sudah nggak usah ikut tuh. Terus begitu tahun ini yang banyak challenge-nya itu dari minggu kemarin sampai hari ini, yang banyak challenge-nya hari ini. Karena jadi tadi sama Mak disuruhnya kamu nggak pantang daging tapi kamu nggak pantang jajan. Oke. Terus sore dibilangi lagi. Pantang jajan udah. Sekarang tak challenge lagi. Mulai minggu ini sampai Jumat minggu depan nggak boleh makan Indomie dalam seminggu. Terus kayak bingung. Aku tuh kalau nggak makan Indomie tuh rada ya apa gitu ya, tapi bukan maksudnya makan Indominya setiap hari ya enggak, maksudnya berapa hari sehari berapa sehari 2 hari sekali harus makan Indomie gitu. Terus kayak setengahnya kayak kecanduan gitu. Terus begitu di challenge gitu bingung ya apa cara berhentiinnya. Rata-rata soalnya di kantin teman-teman itu pada belinya kayak pop mie gitu. Terus kan otomatis kalau dibawa ke kelas baunya sak kelas. Terus aku gini, aku harus mikir ya apa caranya supaya aku nggak tergoda. Terus sampai sekarang masih mikir gimana ya caranya supaya aku itu disuruh di challenge pantang gini, makanan yang aku nggak suka memang susah. Tapi aku mikir gimana caranya supaya aku nggak tergoda sama yang lain. Itu. Terus caranya supaya bisa kuat pantangnya, karena kita pantang ini kan 40 hari kayak Tuhan Yesus selama di padang gurun 40 hari puasa. Terus pada akhirnya dia diuji sama iblis, kamu nggak boleh diuji supaya pantangnya gagal. Dan kalau aku sih doa aja sih, semoga pantangnya yang kali ini bisa lulus sampai nanti pasca, semoga bisa. Pasti bisa. Amin. Oh ya, tadi itu doa tadi.
usul kakak supaya nggak apa Indominya kecium satu ini, bawa jepitan, Oh, jadi taruh di hidung. minyak angin gitu ya, bawa minyak angin gitu ya. Baru saya mau usul gitu, bau minyak angin terus. Jadi bawa Indomie ya tiba-tiba. Tuh, ini Indomie. Jangan sering ngomong Indomie, nanti Kak Manti kepahitan dia. Indomie. Dia enggak kepengen Indomie dia. Tanya sama mama, boleh enggak? Boleh nggak? Boleh enggak? Oke, thank you, Regina. Apa lagi? Ini yang belum siapa ini? Ini Kak Eko ini orangnya ada nggak Kak Eko ini? Oh, Alvin dulu. Ya, silakan Alvin. Kalau aku sih ya pantang daging sih Kak. Kalau setiap kali ke kampus banyak banget kan pantangannya. Di kantin kebanyakan jual kayak ngasih sate babi dan lain-lain juga. Ya, saya ingin mencoba ya pantang daging setiap kebo atau Jumat, setiap beli ngasih sama mama ya nasi kuning tapi isinya telur. Nggak telur dadar, ya telur ceplok. Itu sih Kak. Ya, oke, thank you Alvin. Nanti sebenarnya bisa kok ya, kalau kita mau tuh pasti bisa kok. Iya. Meskipun Sis, dan kita berusaha patangnya itu patang yang kita tidak suka loh ya. pantangnya kita Balik. suka, Kak. Pantang kita suka, ya kebalik makanya. Pantang yang kita suka, balik sampai ya. Jangan pantang yang kita tidak suka. Ya. Kalau adik-adik di sini tidak suka makan sayur, ya makan sayur gitu ya. Jangan pantang sayur, repot itu nanti. Jadi pantang yang kita suka. Kalau suka Indomie, ya pantang Indomie gitu ya. Ricci Oh, belum ada Kak Kak Ricci. Budi. Ricci belum Kak Ricci. Ricci, oh ya Ricci. Ricci on cam Ricci. Nah, ayo Ricci sharing yuk. Pantang apa? Godaan apa yang paling mengganggu kamu? Godaan terbesarnya apa Ricci di rumah? Main Lego atau main game? Belum dibuka suaranya. Ricci umur berapa ya? SMP kelas 1 ya Ci ya? Oh, SMP kelas 1. Main game. Bermain game. Oh, pemain game. Ya. Terus, gimana caranya kamu melawan godaan? Ya Ci, gimana caranya kamu menahan diri tidak main game? Gimana Ci? Game, bisa, berhasil nggak? Berhasil nggak? Tidak tergoda? Bisa Ci? Semangat ya Ricci ya. Banyak main game,
Makan aja, Ricci. Makan Indomie. Ya, Kakaknya tambah wes. ya tahu kan. Lu, Oke, udah kali ya semua Kak. yang lainnya, siapa lagi? Sudah, rasanya sudah semua Kak ini. Eko, Kak Eko yuk. Kak Eko yang belum. Oh, nggak bisa. Kak Eko lagi sibuk makan Indomie. Kak Paulus itu godaannya gimana sekolah? Nah, nggak ada kok, Pak Paulus nggak ada. Ada Kak, baru join. Oh, ada Kak Paulus. Ya, godaan terbesar Kak Paulus ini Indomie. Kakak tahu. Tahu semua sak tim spirit itu. Gimana itu? Tapi nggak tahu juga cara mengatasinya bagaimana. Kan ada istrinya yang nyetop. Jadi ya sudah. Oke Kak, kita lanjut Kak, udah 8:30. Yuk, sudah. Siapa lagi? Sudah selesai ya? Sudah semua. Oh, DKS itu sudah selesai sih. Oke, kembali ke Matthew, silakan Matthew. Oke. Nah, sekarang kita sudah dengerin materi dari Kak Steve ya, dan sudah banyak yang sharing. Menarik sekali. Ya, sekarang kita dengarkan pujian penutup dari CAV. Aku share screen dulu ya. Oke. Wah, keren banget tadi materinya yang dibawain Kak Steve. Kalau kita tuh harus menang lawan pencobaan, lawan godaan. Gitu. Kita harus, kita kan ini anak Tuhan. Jadi kita harusnya bisa menang dong. Malah kita tuh harusnya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Sekarang. HP terputus. Mungkin nggak usah pakai musik HP. Kibar kepanjangan Yesus Raja. Kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita sajikan tanda kuasa darah. Jika syukur dapat kibar Yesus Raja. Begitu saja kita lebih kita lebih
Ave unmute ya. Ave belum. Ave ke mute Ave. Oh ya, sorry. Oke, untuk mengakhiri komsel pada hari ini, marilah kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini kami boleh mengikuti komsel dengan baik, kami boleh mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Steve, dan kiranya Tuhan, apa yang kami dapat pada hari ini, apa yang kami terima pada hari ini, dapat kami terapkan di kehidupan sehari-hari, kami semakin baik dalam melawan godaan, dan kami menang atas godaan itu. Bapak, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai kami, membimbing kami dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Mungkin kami mau beristirahat, Tuhan. Kiranya Engkau memberikan istirahat yang cukup baik dan cukup pada kami. Ya Bapak, semua doa ini kami serahkan dengan pertanyaan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo dan Santa pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah kasih. hadir. Austin, salam ya buat Arthur. Dadah Dea, dadah Regina. Semangat ya Regina, enggak makan Indomie lagi. Lebih sehat tanpa Indomie. Jojo, dadah. Jojo jangan tergoda Indomie juga ya. Dengar sharing malah tergoda semua ini. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah Ricci, dadah Jojo, dadah Ketemu lagi. Regina, Dadah. dadah semua. Dadah Austin, Ricci sudah bisa live. Austin, Ricci sudah bisa keluar dari Zoom. Thank you. Ini mau rapat Kak nanti? Iya kan, katanya Kak Rudi. Oh, mau rapat. Ya wis.